Apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Ini adalah masalah yang sering ditanyakan oleh banyak orang, terutama ketika mereka tertidur sebelum sholat atau di antara sholat-sholat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur adalah keadaan di mana seseorang kehilangan kesadaran, sebagian atau seluruhnya, karena lelah atau mengantuk. Tidur bisa berlangsung dalam waktu singkat atau lama, dan bisa dilakukan dalam berbagai posisi seperti berbaring, duduk, berdiri, rukuk, ataupun sujud. Tidur membatalkan wudhu adalah masalah yang memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, tidur sama sekali bukan termasuk pembatal wudhu. Ini adalah pendapat beberapa sahabat dan tabi'in, seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Sa'id bin Musayyib. Mereka berdalil dengan hadis dari Anas bin Malik, bahwa para sahabat menunggu sholat Isya di zaman Nabi sampai kepala mereka ngantuk dan tertunduk. Kemudian mereka sholat berjamaah tanpa mengulangi wudhu. Mereka juga berpendapat bahwa tidur itu sendiri bukan pembatal wudhu, hanya saja dikhawatirkan dengan tidur orang akan melakukan hadas dan dia tidak merasa. Namun sesuatu yang meragukan tidak bisa menggugurkan yang yakin. Pendapat kedua, tidur termasuk pembatal wudhu secara mutlak. Artinya, semua tidur baik sebentar maupun lama dengan posisi apapun, selama telah hilang kesadaran karena tidur, maka wudhunya batal. Ini adalah pendapat sebagian sahabat dan tabi'in dan pendapat yang dipilih oleh Hasan al-Basri, Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, dan lainnya. Mereka berdalil dengan hadis dari Safwan bin A'sal, bahwa Nabi memerintahkan para sahabat untuk tidak melepaskan sepatu mereka selama 3 hari 3 malam dalam perjalanan, kecuali jika junub. Mereka tidak perlu melepas ketika wudhu karena selesai buang air besar, kencing, atau tidur. Mereka juga berdalil dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi bersabda, "Mata adalah sumbatnya dubur. Karena itu, siapa yang tidur dia harus wudhu." Dalam hadis ini, Nabi menyebut tidur dalam daftar pembatal wudhu, sebagaimana buang air besar dan kencing. Kemudian pendapat yang ketiga, tidur tergantung pada kondisi dan posisi tertentu. Artinya, ada tidur yang membatalkan wudhu dan ada yang tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa tidur bukanlah hadas atau bukanlah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, melainkan fazonnatulil hadas, kemungkinan terjadinya hadas. Oleh karena itu, mereka menetapkan beberapa syarat untuk menentukan apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak. Syarat-syarat tersebut antara lain, pertama, tidur harus dalam keadaan duduk kokoh di tanah atau di atas sesuatu yang tidak bergerak, sehingga tidak mudah terjatuh atau berubah posisi. Jika tidur dalam keadaan berbaring, berdiri, ruku, sujud, atau duduk tidak kokoh, maka wudhunya batal. Kedua, tidur harus dalam waktu yang singkat, sehingga tidak sampai lelap atau bermimpi. Jika tidur dalam waktu yang lama sampai lelap atau bermimpi, maka wudhunya batal. Ketiga, tidur harus dalam keadaan sadar sebagian, sehingga masih bisa mendengar suara, merasakan sesuatu jatuh dari tangannya, atau merasakan air liur yang menetes. Jika tidur dalam keadaan tidak sadar sama sekali, maka wudhunya batal. Mereka berdalil dengan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat pernah tidur tanpa membatalkan wudhu, seperti hadis dari Anas bin Malik yang telah disebutkan sebelumnya.
Mereka juga berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah tertidur di masjid sebelum sholat subuh. Kemudian beliau bangun dan sholat tanpa wudhu. Mereka juga berdalil dengan hadis dari Aisyah bahwa Nabi pernah tertidur di pangkuannya ketika beliau sedang haid. Kemudian beliau bangun dan sholat tanpa wudhu. Demikianlah 3 pendapat ulama tentang apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak. Semua pendapat ini memiliki dalil dan argumentasi yang kuat, dan kita harus menghormati pendapat-pendapat ini. Namun, jika kita ingin memilih salah satu pendapat, maka kami menyarankan untuk mengikuti pendapat dari Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang nyenyak, yang mana bila berhadas ia tidak menyadarinya. Tetapi jika tidur ringan yang mana ia bisa menyadari bila berhadas, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah posisi tidurnya dengan bersandar, duduk dengan bersandar, ataupun duduk tanpa bersandar. Yang penting hatinya masih sadar, yang mana jika berhadas, ia bisa merasakannya. Jika tidurnya sampai tidak merasa jika berhadas, maka ia wajib wudhu kembali. Pendapat ini lebih selamat dan lebih dekat dengan kehati-hatian dalam masalah wudhu. Pendapat ini juga lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada, karena tidur itu sendiri bukanlah hadas, tetapi hanya mahzonatu lil hadas, atau kemungkinan terjadinya hadas. Oleh karena itu, jika ada kemungkinan terjadi hadas saat tidur, maka lebih baik untuk mengulangi wudhu agar lebih yakin dan tenang dalam sholat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang fikih Islam. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.